Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan bahwa bahasa ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ali Nabi Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Semua warat kujikan mampu nganti dibuat ning gone pekarangan ya di luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuere semua macam-macam serere ini. Tapi ketika dene bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawabe Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat piro? 80 tahun. Aku izin ke pangeran. Laraku wis aku diake apa? Jadi dengane ngenteni nek 80 Allah. Aku lola tadi gaya sini gitu, loro tapi yang gereling Nabi Ayub itu meriang. Pengelau itu rakyat. Wong loro lagi seminggu, kira-kira raya ruan. Padahal sejati puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub seramat. Artinya sampai kalau tidak niru Ayub, lewat kiri pun tidak jadi wali ternyata. Tidak kiri, tidak jadi nopo. Itu parah, ini parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Dawud sudah jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Dawud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa burung hudhud itu cerita nak negara Yaman. Sabda ini nak nisani dari wudhu Yaman. Yaman ini sing saniki ini riyen kaum Ad, kaum apa? Ad. Riyen istilah sabda terus mundur Ad. Dari kaum Ad dimusnahkan semua terus orang Arab darani Hadramaut kota apa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Gila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggirannya Ka'bah. Sisi Ka'bah harus tinggalkan rukun apa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Gila tapi bagian pendapat. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan semimpin kerajaan besar tamliku humba'u tias mingkuli syai'un walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini minggiru ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai berapa? Saking supaya arah hingga tanahnya ini tidak tersentuh oleh musuh sampai 7 apa? Walhasil gue cerita ngoten dari Nabi Sulaiman. Tenang gue cerita, mungkin ya wes tak cek gue gorok tau dari kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya itu benar, dikirim surat. Ini terang sinten Bilqis. Rasune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa atuni napa. Terus kira esbok kira no surat saat ditompo semua tawalaan pangsur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis akhirnya kalau tak niki konsultasi dengan para punggawane. Ini ulqiya ilayya kitabun karim. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Hasil Bilqis akhirnya konsultasi. Aku fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyajin. Aku ni fi amri, coba kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang, kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa, kami yang jelas kita ini orang kuat, siap perang.
Dari Bill Gates, tidak, jangan perang dulu, kita tes, kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang nabi. Walhasil terus kirim hadiah, wow, 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Asal sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaib niku wong lanang dipacai wedok, wong wedok dipacai lanang. Jadi kok cerita Sarif Hidayat itu ambek putri Cina sing hamil darani meteng, sing ora meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wali yang tadi itu. Enggak ceritanya waktu Nabi Sulaiman gara-gara anak dan Bilqis untuk apa? Wahyu kan. Jadi mulai dicek itu Nabi ya kita wali sama besar menang ya terus nopo. Ya, Rian dengan undang-undang ini kriminalisasi ini. Mereka Nabi itu langsung di bawah hukumnya pangeran. Tadi itu lah di bawah hukum negara. Jadi nasibnya lebih siap. Padahal cara titik sinar kamu titik sinar bareng dipanggil kali Joko, dipanggil kamu dipanggil Raden Fasa. Siapa Raden Fasa? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang diurus saya ke sana. Masih ngomongin Raden Fasa. Gue tangkap melek tapi orang bener. Makanya kalau dulu termasuk setengah wali deh, setengah wong syariat. Artinya nak bayar pajak yang kulo bayar pajak. Tapi kulo sebagai wong sing marang pangeran itu tetap merasa di atasan. Ini ku presiden di bupati. Atasan kulo tak anggap dia pangeran. Cuma pangeran di sunnah yang dunia warna bupati ada presiden. Karena kalau merasa di atasan repot, kenapa? Walhasil akhirnya ketika Bill Gates ngirim hadiah sedemikian rupa, nopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mereka informasi kan gitu. Dia gawe nopo konplot 7 partak, nopo 9 partak tanggung emas. Terus ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lalu dari dibela nguyah ning kono, dibela ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking itu dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Kenapa? Masuk loh, diangkut sedemikian apa? Muhammad kawin nero kerja mulai dia. Mahar neng Jawa peralatan alat sholat saya kira lagi jas. Saya matron sampai peralatan alat sholat kira lagi jas. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa. Ono kewan-kewan nenggono sing dadi tunggangane para punggawa sing ngisin uyah ning kowe. Orang pasukan itu itu langsung meriang lah ya mas tak angkut tuh ini digulung uyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman lebih sombong. Atumi bulan istimal, sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suka uang. Mas-mas tu neng dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Tidak lucu buka emas tak nggo. Mungkin gue emas tu tidak teman. Bal antum bihadiyatikum apa? Ya ini ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bistami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ngomong pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Ini sambil ini. Nah jadi kan diskusi. Kita ada pengalaman jiran cara ngambil duit di bangku. Mereka alasannya jenengan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah ke atas. Jenengan tak mawon kersane duit jenengan tambah ke atas boten pakai nopo. Kesuwen nak ditompo kula terus lho ndongakno tambah ke atas kesuwen duit niki jenengan beto malih kersane tambah kakak. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kakak. Lah jenengan
Pulau buatan usaha, pulau buatan nate kepengen tambah kata. Tapi orang hikmah jadi akhirnya uang yang nggak bisa jatuh dengan Abu Yazid, Abdul Qadir rawani munit benda bakada. Dua pas tenang. Juga benda bakada di jalan no. Yang kita sudah final berbutuh untuk ingin tambah nama tambah kata. Dia itu pertama alih bin buatan kalon gas aja nih kan. Walhasil ini kalau cerita. Apa yang dilakukan Nabi Ayub, yang dialami Nabi Sulaiman, itu cara Shahihul Burdah. Kitab ini dipakai oleh ulama seluruh dunia. Bahkan sebesar Sayyid Muhammad saja kalau Madhkur Rasulillah sering merujuk kitab ini. Ini dikarang oleh Imam Busairi. Imam Busairi atau Imam Busiri, nak jejoan dari Imam Busiri. Itu sering dipakai tafaul oleh para kiai karena di sini semua nagamanya itu Madhkur Rasulillah. Dan dianggap madhunya itu yang terbaik. Jadi di antara syair-syair yang memadhu Rasulillah, muji Rasulullah, yang terbaik itu naguman itu Syekh Namun Busiri. Karena dikombinasikan oleh paham sufi kelas A. Paham sufi kelas nomor A. Buatan berbau si A, ya ada berbau ahli sunnah, pokoknya kelas A sufi ini. Yura sunni, yura nomor si A. Misalnya begini. Imam Busiri ngomentari wa kulluhum min Rasulillahi multamisun khurfam minal bahri awraskan minat ya. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya. Baik dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh yatim kere, foto kere itu sepuntene. Rombok meloro kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fatu aja kuda apa? Kubra. Ngobat wae kok milih mati. Mbok-mbok dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ke tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa marah ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngendikan kadal faqru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih nopo. Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab ke dosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawawi. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A, meskipun miskin dan zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat marah mesti nangis. Tawallahu a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Karena perang itu dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap kewajiban perang sahabat marah-marah itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah.
Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang larang durga itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafir dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Buddha disebut nuqtatul ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub banyak sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang tidak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat, kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah, bariku. Sebagian masyarakat yang tidak golem-golem amat ya, mereka orang baik lah ya. Kecuali orang nakal, mana tak senang kiai. Nah kiai ramen ibadah dilegus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir nawa belanja, dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Untuk daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar karena sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, Pak. Ya, paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabi khalqin wa qulubi walam yudaluhu fi ilmu walam yudaluhu fi ilmu. Kalau nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Zatil Usra itu ada cerita paradok dan itu nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara tadi hampir 4 miliar. Sumbangan di situ tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskin. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil lewat. Lu umpama Nabi itu nakalan, lapo nggak diwatu nyembelih untuk itu. Kenapa Nabi tidak jalan pintas memotong salah satu kuda atau unta, kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoksnya. Di satu sisi dicerita Allah sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjil. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang Nabi, seorang Rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas Nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi, ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu, paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil itu tidak ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu tidak ada visi ilmiah. Jadi kita bilang kekuatan itu nggak ada visi apa? Jadi gampangannya kayak pulau nih kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam mono visi ilmiah kiai dia teladan nak kelar mangan mergomer. Empama pulau tukang sulap, sem salah pintu suka, lalu kan pintu rubi. Lah Sulaiman jalan pintas mono mergo dia memimpin pasukan jin pasukan.
kurang mutiara wa minat sayatini mayaghusuna lahu wa ya'maluna amalan suwetan dikongkon golek mutiara kurang bangunan jin kon kerja rokan lembur wah pokoke setan wendine Sulaiman jalan pintas kabeh paham jadi gurune jadi konfuser malah retinya apa saya juga umpama sisi kebaikannya Sulaiman hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, titik ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugi, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kiri koyo Rukin yo ora tomak terus njaluk sapi di sebelah situ. Tetap dekne jihad senajan tong nggawa sak gegaman kur sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin mergo Rukin yo bekal de artinya apa sing kere yo jihad sing sugih yo napa nabine yo ora kedungangan enak-enakan nyembelih sapi kere bareng-bareng toleransi mbek Rukin lah itu jenenge lahrul ilmi nabi orang yang luar Kulo nu ora kelah tak tiru kan. Kulo nu yo melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versine sampean kudu keramat kudu hibur. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina apa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok aman. Jadi kamane ngene lho pangeran wis sampean jagal mulai kenal aku, mulai roh dulu kok amen cerita kepentingane kowe itu kapan roh kepentinganku dari. Sampeyan dulu ora nglapor kepentingan ya. Kowe tahu dulu ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan dapat. Kepengen yo ra di hutang sugih. Mau buat laporan kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global itu nyamuk. Pribadi merah penting. Loror, oke. Malah apa? Loror. Kalau balik iman ini. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhep ning Rasulullah. Muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu apa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa ya. Rai so kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didungopo terus duit teko dhewe dikirim jin. Mas batangan dikirim. Mungkin kowe jadi sebagai pribadi tapi itu tidak tokoh yang baik. Begitu tidak tokoh yang apa? Kulo nu anak kiai, jadi ngerti tenan sanad-sanadnya. Bapak itu gak ada wiridan disukani orang yang sedang populer jadi wali saat itu. Wongnya saiki jek urip sing terkenal jadi wali. Beliau itu hujan bahwa ijazah ben juga. Lawat si orang itu dikasih ijazah. Bapak itu sebagai orang yang hafal Quran, orang syariatnya, oleh bapak itu ya terus rezekinya lancar lewat kerja, bersawai panen, bopol, segala umumnya orang bapak itu orang Quran inginnya kayak umumnya orang. Ketika wiridan itu dibaca ada dua entah buah makhluk gaib buat jin, dua usah keras. Iya jadi butuh dua nih. Bapak terus keluar dari kolmatnya itu. Waktu itu ada ibu, ada saya. Wah wali ku ra kasil ya. Wali ini jajah. Wah wali ku ra kasil. Masa aku ra wali bener. Dibole wali awur-awur. Karena ngene aku ya iso. Hanya bapak itu menolak itu. Dan saya setuju oleh perilaku bapak itu jalan pintas. Namanya apa? Jalan apa? Kita ini punya Nabi Muhammad, bukan Nabi Sulaiman. Mulanya Nabi Pangeran Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman kurang dibaleni bahaya kamu umat. Terus Nabi kalau Nabi Sulaiman harus mengikut tak, serasa dibaleni, paham no? Gak usah apa?
Mulane berdangannya, walam yudaluhu filmin. Mereka itu tidak mendekati Rasulullah sama sekali filmin, baik dari segi visi ilmiah, wala karomin, tidak dekat sama jauh kan. Karena visi kayak Sulaiman tidak bisa terbiak. Coba sekarang santri-santri yang mondok sama Ki Jaduk yang sini salabing, mulia men golek yakek keris, ora dadi wong. Paham ya? Ora arah dadi wong. Dia ini kon tobat dengan dalil. Ya kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang werenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi orang-orang negara Quran anit tapi milata Sulaiman orang. Sehingga orang anit tapi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis, meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim anit tapi milata Ibrahim apa? Anit. Selain itu mereka hanya orang-orang baik, tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik, karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku mau melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nah, mbok kula ora iso ngubatno. Ana cayating melarat gak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiai ini kelaparan ora iso. Kayak apa misalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya tidak bisa bantu? Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Dan ini kalau cerita betapa hebatnya Nabi Muhammad. Burda itu punya karangan, ya. Di mana kehebatan Nabi Muhammad itu mencolok sekali dibanding para nabi. Jadi nabi-nabi itu ya orang soleh yang boleh diikuti. Tapi kelas ilmunya itu tetap walang yuda lubil tidak bisa mendekati ilmunya Rasul. Itu Pak Saman banding. Gara-gara pakem ilmunya Rasulullah, visi ilmiah beliau, konsep ilmiah beliau yaitu yang diekspresikan lewat Al-Quran Al-Karim. Islam itu sawurip ning Irian Jaya. Ning Timur Leste ya ada Islam. Bahkan saingannya Krisdayanti itu ya napa? Islam. Buat yang itu dinegasikan karena apa? Islam. Islam itu bertahan ning Amerika, ning Eropa, ning Jawa, ning kelompok di Islam. Mereka konsepnya Quran. Umpama Islam itu anut model Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ninta, ya agamanya apa? Entah. Itu hebat visi. Termasuk paruh kaya baru visi neka, visi rahim. Westa, kue gedeng poligamila. Islam kececer ning dindi gara-gara wali songo rabi ning dindi. Neng Kamboja ada kerajaan Islam, sing dikenal titik hitam jempol. Putri jempol bojone wali akhirnya malah ada yang anak turunnya cari udah tuan neng jempol ya birang-birang neng Kamboja neng Cina ya birang-birang. Bahkan kalau ceng, wakilan tapi ada kanjeng. Nah, kalau sahabat itu neng Mekah ya rapi bareng teman neng Cina gitu wah. Mulane iku nak dikriminal aku ya dateng wis rawani wae kriminal bareng. Tapi intinya itu visi yang bahkan secara moral gak pantas. Tapi akibatnya ketahanan Islam ternyata lewat fakta-fakta itu, paham ya? Kalau orang terus nyari atau poligami mboten to. Nah, sampean poligami ora nambahi visi Islam malah hancur keluarga. Bener kanca kula. Nulung ngomong itu sunat Gus, loro ya luwih sunat. Orang arah loro Gus, untuk ditokna ditok ucul. Jadi gak ditok nulung ngomong loro, bukan kita no. Mbak. Jadi lewat ngaji ini ben sampean ngerti. Ternyata hubungannya Nabi Sulaiman dengan jin dan hubungannya Nabi Muhammad dengan jin itu luar biasa jauhnya. Sitok bermental kapitalistik itu orang kerja boleh mutiara boleh internet sampai Nabi Muhammad kenal sendiri tidak wah itu luar biasa Nabi malah kalau tambah suwenang Nabi Muhammad wah semoga just tenan Nabi ku tambah bangga karena tak warai darahnya bangga orang mau juga mau selawatnya barbar
gak tahu paham. Terus ngono ujung-ujungnya kabul kaca. Wah, boleh nyolawati ini Nabi kompensasional toh. Dul seneng Nabi ya. Mau selawat arang-arang ya.